Oke, hari ini kita akan bedah salah satu buku investasi paling legendaris, A Random Walk Down Wall Street. Siap-siap, karena pembahasan kita kali ini benar-benar bisa mengubah cara pandang Anda soal pasar saham. Kita mulai dari kutipan orang paling jenius dalam sejarah, Sir Isaac Newton. Coba bayangin, seorang penemu teori gravitasi aja bisa kehilangan banyak uang gara-gara kegilaan pasar. Nah, kalau dia aja bisa boncos, gimana dengan kita? Ya kan? Ini bukti nyata kalau emosi itu, wah, bahaya banget dalam investasi. Dan ternyata nih, ceritanya Newton itu bukan satu-satunya. Sejarah pasar keuangan itu penuh dengan episode kegilaan massal. Yuk kita lihat beberapa contoh yang paling edan supaya kita bisa paham polanya. Kita mundur jauh ke Belanda di abad ke-17. Pernah dengar nggak harga satu biji umbi tulip bisa lebih mahal dari satu rumah? Gila kan? Puncaknya, ada cerita seorang pelaut yang dipenjara cuma gara-gara dia makan umbi tulip super mahal yang dia kira bawang. Wah, ini udah benar-benar di luar nalar. 100 tahun kemudian, di Inggris situasinya lebih parah lagi. Para investor lagi optimis-optimisnya, sampai ada yang mau naruh duit di perusahaan yang pendirinya bahkan nggak mau ngasih tahu bisnisnya apa. Dia cuma bilang rahasia. Dan yang lebih gila lagi, dia berhasil dapat 1.000 investor sebelum, puff, ngilang gitu aja. Nah, ini bukti kalau serakah itu beneran bisa mematikan logika. Coba deh kalian lihat lini masa ini. Dari zaman tulip di tahun 1600-an sampai era .com di tahun 2000-an, polanya tuh itu-itu aja, selalu sama. Pertama, orang-orang super antusias, terus harga naik gila-gilaan, dan akhirnya anjlok total. Sejarah itu beneran berulang loh, dan ini pelajaran super penting buat kita semua sebagai investor. Masih ingat nggak sama gelembung.com? Itu loh zaman dimana perusahaan kayak pets.com yang bisnisnya jualan makanan anjing online sambil rugi bisa punya valuasi jutaan dolar. Aneh kan? Ini bukti lagi kalau kegilaan pasar itu selalu balik lagi. Cuma ganti baju aja, ganti nama, teknologinya lebih canggih. Oke, kita udah lihat kegilaan massalnya. Sekarang pertanyaannya, di meja judi investasi ini, siapa sih yang jadi korban? Dan kenapa ya, kita sebagai investor retail sering banget gampang kebawa arus? Kalau pasar lagi nggak jelas, wajar banget kan kita cari pegangan. Kita pasti cari suhu, master, atau guru. Siapapun yang kayaknya punya bocoran masa depan pasar. Tapi, pertanyaannya, apa mereka beneran sejago itu? Contoh paling epik. Nih, ada yang namanya The Beardstown Ladies. Ini sekelompok nenek-nenek yang di tahun 90-an jadi selebriti dadakan. Kenapa? Karena mereka ngaku bisa ngalahin jagoan-jagoan Wall Street dengan strategi rumahan mereka. Tapi tunggu dulu, ada plot twistnya. Begitu laporan keuangan mereka diaudit, hasilnya ternyata return mereka cuma 9,1% setahun. Malah di bawah rata-rata pasar waktu itu yang mencapai 14,9%. Jauh banget dari klaim mereka yang heboh itu. Dan mau tahu nggak apa rahasianya? Kesalahan hitung yang super simple. Mereka nggak sengaja memasukkan iuran bulanan mereka sendiri ke kolom profit. Konyol kan? Ini benar-benar jadi pengingat buat kita jangan telan mentah-mentah semua sensasi. Cek dulu faktanya. Oke, sejarah isinya gelembung, para ahli ternyata nggak ahli-ahli amat. Terus kita sebagai investor biasa harus gimana dong? Apa kita pasrah aja? Ada solusinya nggak sih? Nah, buku ini ngasih satu solusi keren. Teori langkah acak. Gini deh analoginya. Bayangin pergerakan harga saham jangka pendek itu kayak langkah orang mabuk. Kita tahu arah umumnya kemana. Dalam jangka panjang, pasar cenderung naik. Tapi kita nggak akan pernah bisa nebak langkah dia selanjutnya. Belok kiri, kanan, atau malah jatuh. Artinya apa buat kita? Artinya, usaha buat nebak kapan waktu terbaik untuk beli atau jual, atau memilih satu saham yang bakal terbang, itu ya sama aja kayak nebak hasil lemparan koin. Susah banget, dan lebih banyak untung-untungan. Nah, ini membawa kita ke dua pilihan utama dalam berinvestasi. Kalian bisa lihat perbandingannya di sini. Pertama, ada manajemen aktif. Ini kayak nyari satu jarum di tumpukan jerami yang super gede. Susah kan? Atau pilihan kedua, pengindeksan pasif. Daripada pusing nyari jarum, kenapa nggak beli aja seluruh tumpukan jeraminya? Dan ya, itulah inti dari solusi langkah acak. Daripada pusing milih saham satu-satu, mending beli aja sepotong dari semua perusahaan besar di pasar. Gimana caranya? Lewat reksadana indeks yang biayanya murah. Mungkin kedengarannya nggak bosenin ya,
Tapi strategi membosankan ini udah terbukti berhasil banget selama puluhan tahun. Teorinya sih oke, kedengarannya masuk akal. Tapi gimana cara prakteknya? Nah, sekarang kita bakal bahas langkah-langkah nyata yang bisa kalian ikutin buat mulai investasi dengan cara ini. Sebelum ke langkah-langkahnya, ada satu nasihat penting dari bankir legendaris JP Morgan. Dia pernah bilang ke temennya yang lagi cemas mikirin saham, jual aja sahammu sampai di titik kamu bisa tidur nyenyak. Ini dalam banget artinya. Intinya, kita harus tahu batas toleransi risiko kita sendiri. Jangan sampai investasi malah bikin kita nggak bisa tidur. Oke, jadi ini dia resepnya. Dirangkum dalam 4 langkah simpel. Pertama, dan ini paling penting, mulai nabung. Rutin. Kedua, siapin jaring pengaman. Asuransi dan dana darurat itu wajib. Ketiga, kenali diri sendiri. Seberapa berani Anda ambil resiko? Titik tidur nyenyak Anda di mana? Dan yang keempat, diversifikasi, pakai reksadana indeks. 4 hal ini adalah fondasi buat bangun kekayaan jangka panjang, tanpa stres nebak-nebak pasar. Kita tutup sesi ini dengan satu pertanyaan yang nusuk banget dari buku ini. Di meja permainan investasi, kalau Anda nggak tahu siapa orang yang paling naif, jangan-jangan orang itu adalah Anda sendiri. Nah, dengan mengerti semua prinsip yang kita bahas hari ini, kita bisa pastiin kalau orang itu bukan kita. Makasih banyak sudah menyimak.